karena menghabiskan satu pagi harian untuk nyapu, ngepel, nyetrika baju yang saudara pakai hari ini tentunya. Dan yang pasti karena kegigihan tersebut saudara datang ke tempat ini dengan kegigihan yang sama saudara ingin mendengar suara dari surga. Nah, saya masih di minggu yang terakhir dari bulan Juni, di mana kita berbicara mengenai life giving worship atau penyembahan yang menghidupkan. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul A Lifestyle of Worship. Semua katakan a lifestyle, gaya hidup penyembahan. Ada beda yang besar antara penyembahan sebagai ekspresi dan penyembahan sebagai sebuah gaya hidup. Kira-kira kalau dirangkumkan, kalau saya rangkumkan dalam sebuah tabel, kira-kira ini hasil rangkuman pemikiran saya. Penyembahan sebagai sebuah ekspresi dilakukan hanya dalam kebaktian. Oleh karena itu kita mengenal beberapa gereja memakai jam berapa sih worship service-nya, jam berapa worship time-nya. Padahal kalau kita mau jujur, the real worship time is actually after the worship service ends. Waktu penyembahan yang sesungguhnya adalah ketika ibadah kebaktian itu berhasil. That's when our real worship starts. Itu adalah waktu di mana penyembahan kita yang sesungguhnya dimulai. Penyembahan sebagai ekspresi ditentukan dari keadaan hati dan sekitarnya kita. Kalau yang lain angkat tangan dan kita mungkin lebih termotivasi sedikit untuk boleh angkat tangan, untuk mau mengangkat tangan. Padahal sebetulnya penyembahan kita nggak perlu tergantung dengan suasana hati kita. Kita nggak perlu tergantung dengan suasana keadaan kita. Bagaimana saudara bayangkan kalau Tuhan memberkati kita mengikuti suasana hatinya? Can you imagine? Makanya saudara, beberapa dari kita kadang-kadang kita menilai kesuksesan atau keberhasilan sebuah kebaktian dengan seberapa ngangkatnya kebaktian. Familiar dengan kata tersebut, ngangkat. Padahal kalau mau ngangkat ya di gym aja sana, ngangkat barbel. Tanpa kita sadar, memang ada beberapa lagu yang punya nilai sentimental. Beberapa lagu yang gak peduli siapa yang menyanyikan, bagus atau enggak suaranya, musiknya diaransemen dengan bagus atau tidak. Setiap kali lagunya dinyanyikan, karena kita lahir baru dengan lagu itu. Pertama-tama kali cinta mula-mula kita karena salah satunya lagu-lagu nostalgia tersebut. Maka setiap kali lagu-lagu tersebut dinyanyikan, mungkin saudara bulu-bulunya berdiri. Di situ dia bilang, bagusnya pimpin ujian. Nah saudara, yang berikutnya, penyembahan sebagai sebuah ekspresi. Fokusnya kepada hal-hal yang eksternal. What's on us. Bagaimana cara kita angkat tangan. Seberapa kita larut dalam suasana penyembahan. Seberapa kita bisa nangis, merasakan hadirat Tuhan. Padahal hadir atau enggaknya Tuhan nggak tergantung dari semua itu, nggak tergantung dari hal-hal eksternal. Bahkan ayatnya nggak bilang di mana 2-3 orang larut dalam penyembahan di situ Tuhan hadir. Enggak. Larut nggak larut, nangis nggak nangis, bulu kuduk berdiri atau enggak, di mana 2-3 orang hadir Tuhan hadir. Tapi kadang-kadang kita membuat kebaktian itu menjadi sesuatu hal yang sedikit mistis. Padahal penyembahan kita sudah selayaknya nggak tergantung dari what's on us. It should depend on what's in us. Nanti saya jelaskan lagi. Yang terakhir, penyembahan sebagai sebuah ekspresi, pengukuran keasliannya, seberapa otentiknya penyembahan. Kita mulai nilai dari seberapa tulusnya kita memaknakan setiap lirik yang kita nyanyikan. Seberapa kita bisa menikmati lirik daripada lagu-lagu tersebut. It's good. Bagus kalau saudara tulus dalam mengekspresi. Tapi itu bukan tujuan akhir dari penyembahan. Karena tujuan akhir dari penyembahan adalah kita menjadi semakin serupa dengan orang yang kita sembah. Nah, tantangannya adalah ini, saudara. Setiap hari banyak hal-hal yang lebih mudah menguras bejana saudara, menguras hati kita, menguras energi pikiran dan bahkan roh kita kadang. Setelah kita keluar dari 4 dinding gereja ini,
Kalau dalam suasana kebaktian, bejana kita diisi lagi kayaknya, di-recharge sama surga. Tapi kadang-kadang saudara, kalau kita mau tidur sebelum kita sampai rumah, kadang-kadang bejana kita udah bocor lagi. Karena untuk hal-hal yang life-sucking, hal-hal yang menyedot kehidupan keluar dari saudara nggak perlu undang. Betul nggak? Saudara ngantri sebentar lagi, saudara ngantri di food court. Saudara lihat orang yang sama yang angkat tangan tadi terobos saudara. What do you do? Sampai nangis kumbelnya keluar. Pengennya saudara bilang, pengennya ngomong gitu. Banyak hal-hal yang menyedot kehidupan keluar dari saudara tanpa harus saudara minta. Untungnya besok masih libur. Wajib. Besok hari kerja dan kau ketemu bos yang paling empet kalau nggak ketemu. Dan ditanya lagi, gimana proyeknya? Kok belum kelar-kelar? Saudara ketemu dengan kolega yang saudara pikir dikirim oleh si iblis untuk mencobai saudara. Dan saudara pikir ini orang ya, kolega gue ini, kayaknya waktu dibaptis mulutnya nggak ikut kecelup. Banyak hal-hal menyedot kehidupan saudara. Pulang ke kos, ibu kos nanya lagi, mana uang kos? Hadirat Tuhan yang tadi dirasakan hilang, hadirat ibu kos lebih kuat. Right? Worship, penyembahan, baru akan menjadi life giving ketika menjadi sebuah gaya hidup. Saya ulangi, penyembahan kita baru akan betul-betul menghidupkan roh, jiwa, dan tubuh kita ketika menjadi sebuah gaya hidup dan bukan sekedar ekspresi. Saya sungguh berharap apa yang saya sudah siapkan hari ini akan membantu kita semua untuk review, melihat penyembahan dengan perspektif yang berbeda. Kita nggak lagi mengkotak-kotakan penyembahan hanya terjadi di dalam gereja. Bahkan your Monday sampai your Saturday itu adalah di mana penyembahanmu juga berada. Engkau akan melihat bahwa setiap hari Minggu adalah kesempatan untuk merayakan apa yang sudah terjadi dalam ibadah penyembahanmu dari Senin sampai Sabtu dan kau rayakan bersama-sama di hari ini. Mari kita bedah tabel saya tadi sedikit. Penyembahan sebagai ekspresi dilakukan hanya di kebaktian. Tapi penyembahan sebagai gaya hidup dilakukan dalam keseharian, semua akan keseharian. Roma 12. So here is what I want you to do. Jadi ini yang saya mau kamu lakukan. God helping you, Tuhan yang bantu kamu. Take your everyday ordinary life. Ambil hidupmu setiap hari. Take your Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. An ordinary life. Tahu nggak saudara, detil-detil penyembahan saudara dilihat dari detil-detil keseharian hidup saudara. Apa yang dimaksud? Let me carry on. You're sleeping, you're eating, going to work, walking around life, walking around malls, the kind you will find and place it before God as sebagai persembahan, as an offering. Apa detail-detail kehidupanmu, termasuk bagaimana kau bangun pagi dan menggunakan jempolmu? That's part of the worship. What do you worship? Berapa likes? Berapa hati? Berapa jempol? Berapa komen? Dan berapa request callback? That's part of your worship. Sebagai bagian dari penyembahanmu adalah termasuk seberapa tepat waktu engkau datang ke kantor. Oh iya, jangan pulang dulu bagi apa itu. Termasuk dari bagaimana kau menggunakan cara uang, bagaimana kau menggunakan finance-mu. Apakah kau beli barang yang cuman pengen,
tapi nggak butuh sebetulnya. That's how you worship. Take your everyday ordinary. It's in the little ordinary things that our worship also lies. Di detail-detail kecil, bagaimana kau bergaul, dengan siapa kau bergaul. It's part of your worship. Pertanyaannya, apakah dengan orang-orang ini membuat kau lebih cinta Tuhan? If not, maybe you should rethink about it. Bagaimana saudara berbisnis? Bagaimana saudara menghitung keuangan dari bisnis usaha? It's also part of your worship. Kadang-kadang kita sudah terlalu mengotak-otakan worship kan di sini. Worship kan di sini. Tapi pertanyaannya, waktu engkau punya kesempatan untuk cium pacarnya dan macam-macam sama dia di kamar kos yang kau belum bayar tadi, what do you do? What do you do? Waktu ada internet speednya tinggi dan kau bebas untuk melihat video apapun yang kau mau, what do you see? Radio banget. That's part of worship. Take your everyday ordinary life. Pertanyaannya, what is your ordinary life looking like? Termasuk buat saya yang bisa. Ayat yang sama dari New Living Translation bilang, and so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Listen to this. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. Baca sama-sama. This is truly the way to what? To worship. Ini adalah sungguh-sungguh jalan untuk menyembah Dia. Pertanyaannya gini saudara, apakah penyembahan saya di kebaktian selaras dengan di kehidupan sehari-hari? Itu yang mesti kita jujur jawab. Itu yang mesti kita jujur jawab. Apakah penyembahan saya di kebaktian selaras dengan di kehidupan keseharian saya? Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you gives me strength. You know the song. Pertanyaannya, waktu godaan datang, ingat gak lagunya? Waktu tantangan datang, waktu godaan datang, apa kita bilang? Biarkan roh menurut daging lemah. Tadi nyanyi apa bro? Kita kayak sudah terkondisi untuk lataran. Apa yang dilirik, ya itu yang dilafalkan. But do we really mean what we sing? Apakah kita memaksudkan yang kita nyanyikan? Sehingga paling enggak jarak antara kenyataan sama kebaktian enggak gede-gede banget. I'm not saying we have to be perfect. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita nyanyikan di kebaktian selaras dengan di keseharian. I walk by faith and not by sight. Nyanyinya gampang. Tapi waktu tantangan datang, waktu pernikahan belum kunjung dipulihkan sama Tuhan, bisa nggak bilang I walk by faith and not by sight? Waktu belum sembuh sakitnya, waktu belum kurus, bisa nggak bilang I walk by faith and not by sight? Itu tantangannya sama yang nyanyi. Setiap kita yang nyanyi. It's all about you. It's all about you. You're welcome. Nyanyinya sampai 70 derajat. Saking kuatnya hadirat Tuhan di kayang. Saya belum pernah di sini ya. Kalau ada tolong kasih tahu. Saya pengen berdulu.
Tapi waktu ditantang sama leader saudara, ayo mulai melayani. Mulai melayani next gen. Tapi saya nggak punya waktu, Kak. Iya sih, si jomblo kan? That's not the case. Waktu ditantang, kamu selama ini udah dimuridkan, udah diperhatiin sama leadermu. Ayo mulai perhatiin orang lain. Tapi saya ini baru kan dalam kekristenan. Saya belum membaca Alkitab dari cover ke cover. Semua alasan terkata Allah. Waktu Tuhan tantang, saya mau pakai perusahaanmu untuk go regional. Saya mau nyatakan kemuliaan dalam perusahaanmu. Tapi Tuhan kan, ini kan baru startup Tuhan. Ini masih startup. Bisa apa perusahaan saya? Terus surga bilang, tadi nyanyi apa? Soal budget. Tapi kamu tahu nggak? Waktu kamu kasih semua alasan itu, you're making your life about you and not about me. Bisa terus bilang, rap. Untungnya Tuhan gak kayak gitu. Oh nggak saudara, setiap kali saya kesempatan memberitakan firman Tuhan itu, ada kupu-kupu di perut saya. Kalau boleh jauh ini berlalu daripada aku. Tapi saudara, I ask myself again, ini tentang siapa? Kamu takut dibanding-banding sama Jeffrey Rajna? Kamu takut orang nggak ngerti? Kamu takut orang nggak dapat poinnya dari kamu? You think it's about you? Saya tobat. My job is not to perform. My job is to prepare my best. Apakah penyembahan saya selaras kebaktian dengan keseharian? Itu yang perlu kita tanyakan dengan jujur. Minimize the gap. Yang kedua, kalau ekspresi penyembahan sebagai ekspresi ditentukan dari keadaan hati dan sekitar. Tapi kalau penyembahan sebagai gaya hidup, keadaan hati dan sekitar nggak perlu menentukan, tapi yang menentukan pengenalan. Semua katakan pengenalan. Pengenalan akan Tuhan yang membuat penyembahan kita itu berdampak. Apa itu menyembah? Ini menyembah. Menyembah adalah menjunjung seseorang atau sesuatu dengan sebagai nilai tertinggi. Kalau kita menyembah Tuhan, berarti kita tahu Tuhan sebagai pribadi yang punya nilai paling tinggi. Makanya ekspresi itu nggak perlu disuruh-suruh. Makanya saya kalau punya kesempatan sharing sama worship leader, hey, WL maksudnya. Nggak usah peduli, cuma mau ngangkat tangan, dia nggak ngangkat tangan. Tugas kamu bukan untuk manas-manasin orang untuk ngangkat tangan. Dia nggak ngangkat tangan, dia nggak ngangkat tangan, Tuhan hadir. It's their loss kalau mereka nggak mau nyanyi. Tapi kadang-kadang sekarang ada orang yang nggak mau nyanyi bukan karena apa? Karena mereka nggak punya. As simple as that. Kurang fasih bahasa Inggris. Dibanding dia cuma mengumum yang dia nggak nyanyi, yang dia nggak ngerti, mungkin dia nggak nyanyi. Mungkin dia nggak ngangkat tangan karena kemarin baru latihan di RX, ototnya susah gerak-gerak. Menyembah artinya menjunjung seseorang atau sesuatu dengan nilai tertinggi. Lucunya saudara, kita bisa ada dalam suasana penyembahan, tetapi ekspresi kita nggak menggambarkan Tuhan sebagai pribadi yang memiliki nilai paling tinggi. At the same time, saudara bisa dalam suasana yang nggak paling kondusif untuk nyanyi nyembah Tuhan, tapi pengenalanmu akan Tuhan itu yang melandasi bagaimana kamu berpikir, merasa, berkata-kata, meresponi setiap hal yang terjadi, dan disitulah penyembahan terjadi. Nggak perlu musik, nggak perlu musik. Bagaimana engkau meresponi setiap tantangan masalah yang datang? Setiap kali itu mereka semua datang, itu adalah kesempatan untuk kau menyatakan keaslian penyembahan. Karena penyembahan sebagai gaya hidup ditentukan dari pengenalan akan Tuhan. Apa maksudnya? Yohanes 4. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal.
Sebab keselamatan datang dari bangsanya, tetapi saatnya akan datang dan sudah juga sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah ini. Saudara, penyembahan tanpa pengenalan adalah rutinitas agama. Saya ulangi. Penyembahan tanpa pengenalan adalah rutinitas atau kewajiban agama. Dan kekristenan bukan sebuah agama. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Kekristenan bukan sesuatu yang engkau pelajari saja. Tapi kekristenan adalah untuk sesuatu yang kau alami bersama dengan Tuhan. It's not head knowledge, but it's heart knowledge. Makanya penyembahanmu hanya akan sedalam pengenalanmu akan Tuhan. Saya ulangi, penyembahan kita hanya akan sedalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya berdoa setiap kali saudara datang ke hari ini, saudara datang menyanyi musik menyembah Tuhan. Di situ adalah kesempatan untuk saudara diingatkan lagi tentang siapa karakter Dia dalam hidup kita. Karena sekali lagi tantangannya, your Monday through your Saturday lebih banyak hal yang life sucking daripada yang life giving. Oleh karena itu kita harus lawan semua hal yang sucking dengan life giving, dengan menjadikan penyembahan sebagai gaya. Kenal nggak sama dengan tahu? Tahu Tuhan nggak otomatis membuat seseorang nyembah Dia. Pengenalan adalah hasil dari bergaul secara pribadi dengan Tuhan. Tidak ada lain, yaitu lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, if you love God, you worship Him. If you love God, you love the Word of God. Gak mungkin orang cinta Tuhan tapi gak cinta firman Tuhan. Karena bagaimana kita menyembah seseorang, menjadikan dia sebagai pribadi yang tertinggi, tapi kita nggak tahu, nggak pernah baca buku yang isinya nilai-nilai yang dianggap penting dalam hidup ini. Akhirnya juga. Makanya saya katakan nggak mungkin seseorang yang katanya senang menyembah Tuhan, itu nggak senang baca firman. Karena Tuhan dan firman Tuhan itu satu. Gak terpisahkan. Pada awalnya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Tuhan dan firman-Nya adalah kesatuan. Saya ulangi lagi, penyembahan kita hanya akan sedalam pengenalan kita akan Tuhan. Adalah baik untuk saudara dijamah lewat lagu. That's good. I like that. Ada masa-masa di mana saya di situ berdiri nggak bisa nyanyi, bukannya sariawan, tapi karena memang I was filled with the awe of the love that He has shown to me through the years. Waktu saya nggak setia, Dia tetap setia. Waktu saya nggak percaya sama diri saya, Dia tetap percaya sama saya. What kind of love is that? Dia tetap pilih saya, bukan karena kredensial saya. Karena Dia nggak perlu cari orang yang mampu, Dia cari orang yang mau. Ada masa-masa di mana cuma wept in tears. That's good. That's very good. Tapi itu cuma event. Sayangnya orang Kristen banyak senang sama event. Ada bintangnya kecil untuk pahlawan pribadi, untuk pahlawan sendiri. Saudara, jangan cuma cintai, cintailah proses. Proses adalah rangkaian dari kejadian yang kau lakukan untuk membuat dampak event jadi berdampak. Di mana event sedang tidak terjadi. Di hari Minggu engkau datang ke kebaktian, itu adalah event, namanya kebaktian Minggu. Tapi proses dimulai setelah engkau keluar dari 4 dinding gereja, dari hari Seninmu sampai hari Sabtumu. Di situ engkau berproses. Datang lagi hari Minggu, di situ engkau bersama-sama sebagai satu gereja merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kesetiaannya dari proses yang kau jalani dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu kehidupan kekristenan. Jangan cuma cinta eventnya. Makanya banyak orang datang ke KKR, gak pernah dimuridkan, gak pernah bertanam, gak pernah cinta Tuhan. Hidupnya jauh lebih jahat lagi. Ada yang ini. Cintailah proses. Ya, kita sama.
tapi waktunya akan datang dan sebenarnya sudah tiba sekarang. Di mana setiap orang yang benar-benar mau menyembah Dia akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran yang benar dari Allah. Dua ini tidak terpisahkan. Roh Kudus adalah roh benar dan firman Tuhan yang adalah kebenaran. Makanya ada ayat yang berbunyi demikian. Dan roh kebenaran itu akan memimpin engkau kepada seluruh kebenaran. Kenapa? Tanpa Roh Kudus, setiap kita nggak bisa mengerti firman Tuhan dengan betul. Tanpa roh kebenaran akan terjadi penyesatan. Akan cuma menjadi informasi tanpa Roh Kudus. Makanya di sini katakan barang siapa yang benar-benar mau menyembah Dia akan menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan firman Tuhan. Karena Allah menginginkan orang-orang yang seperti itu untuk menyembahnya. Karena Allah bukan daging tetapi roh. Baca sama-sama. Dari kata oleh karena itu 3, 4. Oleh karena itu setiap orang yang mau menyembahnya hendaklah menyembahnya melalui persatuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran yang benar. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar seperti itu. Kalau saudara mendisiplinkan diri saudara membaca firman Tuhan dari hari Senin sampai hari Sabtu, setiap kali ada lagu yang dinyanyikan, saudara akan tangkap. Saudara nggak bilang gini, oh ini kan belum firman Tuhan, nanti firman Tuhannya pas pendetanya maju. WL sama pendeta sama, membawakan pesan Tuhan. Yang satu dinyanyiin, yang satu ngomongin. Setiap kali saudara sudah mendisiplinkan dari hari Senin sampai hari Sabtu untuk menerima pesan dari surga. Setiap kali mulai lagu pertama sudah dikumandangkan. Saya nggak kaget kalau saudara akan lebih reseptif untuk menerima pesan yang datang daripada surga. Padahal liriknya nggak bunyi itu, tapi Roh Kudus bunyi itu dalam roh. Pernah ngalamin ini saudara? Liriknya A, engkau dapatnya B. Itu terjadi karena engkau sudah mendisiplinkan dirimu untuk menerima pesan dari surga. Itulah kuasa proses. Nah, saya mau tanya ya, jujur ya, jawab ya. Sejak bulan Februari lalu ada yang namanya One Year Bible Reading. Saya tahu beberapa adik member udah liburan, tapi bagi yang masih ada di sini, tolong menjawab dengan jujur. Jangan tertuduh, terima kasih. Sejak bulan Februari lalu, kita menggaungkan yang namanya One Year Bible Reading. Wow, baca firman Tuhan 1 tahun. Ya, itu mendisiplinkan manusia batinnya kita untuk menerima sesuatu daripada surga. Melebihi khotbah pendeta. Saya ingin tanya, nanti angkat tangan. Yang pertama, siapa yang sempat ikutan? Jadi awalnya mungkin bulan Februari masih kencang dibacanya, belum tanggalnya udah dibaca juga. Kalau perlu dihabuk dari 3 hari sekaligus kali 3 pasal gitu ya. Siapa dari saudara yang sempat ikutan? Yang kedua, dan yang masih melakukannya. Dalam khotbah baik ketiga saya kira saudara angkat tangannya. 1, yang sempat ikutan dan yang masih menjalaninya. Ya. God is our witness. Angkat tangannya tinggi-tinggi 1, 2, 3. Tinggi. Yang nggak angkat tangan boleh tepuk tangan bagi yang angkat. Bagi yang angkat tangan jangan tertutup. Baca lagi. Dan saya berikan satu tips buat kita semua. Setiap kali baca firman, bacalah firman Tuhan secara relasional dan bukan informasional. Read the Word of God relationally. Karena kau ingin tahu lagi isi hati Dia buat kehidupanmu, buat pernikahanmu, buat kehidupanmu, berkeluargamu sebagai orang tua, bisnis dan sebagainya. Jangan cuma ingin tahu karena informasional. Saudara akan memperlakukan firman Tuhan dengan berbeda. Mungkin waktu baca saudara nggak ngerti, tapi karena saudara ingin punya hasrat membaca secara relasional, waktu saudara nyetir, tiba-tiba Roh Kudus ngingetin ayat yang saudara pernah baca dan pernah ngerti. Itulah kuasa dari membaca firman Tuhan secara relasional ditambah dengan pertolongan Roh. Makanya dikatakan penyembah yang benar menyembah Tuhan dalam persatuan dengan Roh Kudus dan dilandasi dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang kita mesti jawab jujur adalah ini. Apakah penyembahan saya tergantung keadaan atau dilandasi dengan alasan? Apakah penyembahan saya dan saudara itu tergantung dari sikon, tergantung dari keadaan, atau karena pengetahuan itu?
Saudara jawabnya kayaknya masih keadaan. Ada kabar baik buat saudara. Mulailah berproses dalam firman Tuhan. Dan saudara akan melakukan penyembahan jauh berbeda dari seperti yang kau pernah alami sebelumnya. Bedanya di mana? Poin saya yang ketiga. Penyembahan sebagai ekspresi fokusnya kepada hal-hal yang eksternal, what's on you. Tapi kalau sebagai gaya hidup, fokusnya adalah what's in you. What is happening inside of you? Apa yang terjadi dalam hidupmu secara internal, secara manusia batinnya, Roma 12. Berdasarkan semua yang sudah saya katakan sebelumnya tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya. Hendaklah setiap kita mengambil keputusan seperti ini. Baca sama-sama 3-4. Ya Tuhan, saya persembahkan tubuh saya kurban bagimu. Perhatikan penggunaan katanya, kenapa nggak persembahan, kenapa kurban? Kenapa nggak cuma offering, tapi ini sacrifice? Walaupun sebenarnya kita masih hidup, keputusan yang seperti itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati. Saudara, Rasul Paulus dengan sengaja memakai kata tubuh. Kenapa nggak dia bilang persembahan roh saya atau jiwa saya? Kenapa tubuh? Karena dia sebenarnya sedang memakai gaya bahasa perjanjian lama, di mana waktu zaman dulu penyembahan seseorang dilihat dari apa yang dikorbankan. Waktu itu seringkali hewan sembelihan yang mati. Artinya saudara, sebenarnya itu yang Tuhan ingin dari saudara adalah kesatuan antara roh, jiwa, dan tubuhmu. Mempersembahkan tubuh untuk mati sebagai korban, sebagai ekspresi yang hakiki, di mana you don't have a right about your life. Penyembahan telah berbicara ketika kita menyerahkan hak kita untuk punya pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri, berbicara tentang jiwa. Melakukan semau-maunya dengan tubuh kita, fisik kita, maupun melakukan apa saja dengan roh. Tuhan mau penyembahan yang sejati adalah untuk setiap saudara dan saya menyembahkan Tuhan. Ini adalah rohku, jiwaku, dan tubuhku. Aku persembahkan sebagai korban bagi. Pertanyaannya, bagian mana dari roh, jiwa, dan tubuh yang Tuhan masih mau operasi? Yang masih baru jadi persembahan dan belum jadi korban. Bagian mana dari roh, jiwa, tubuh kita yang masih perlu mati? Roma 12 kasih tahu lagi. Bukan dengan apa yang di luar. Dikatakan demikian. Do not be conformed to this world or this age. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini atau hari-hari ini. Yang fashion dibentuk after, yang dibentuk oleh dan beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang superficial and external. Penyembahan itu bukan tentang apa yang eksternal. Tuhan udah kasih tahu, semua yang sifat eksternal itu mirip dengan dunia. Pernah lihat konser suatu idolnya datang yang belum nyanyi, masih intro, udah pingsan, nangis, histeris, mirip dengan kebaktian itu, meskipun nggak pakai pingsan kalau itu. Tapi Tuhan berkasih tahu, yang sifatnya duniawi itu eksternal dan superficial. Apa itu superficial? Dangkal, pura-pura. Ayat yang kedua, message saya lebih dalam lagi katakan ini. Don't become so well adjusted to your culture. Jangan menjadi begitu sama dengan budayamu sehingga kamu masuk ke situ tanpa mikir. Yang lain begitu, semua begitu. Yang lain nggak ada yang begitu, ngapain gue begitu? Yang lain juga minum, yang lain juga mabok, yang lain juga ini, yang lain juga gitu. Tuhan udah bilang, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Baca sama-sama. You'll be changed from the inside. Penyembahan sejati nggak perlu diubah-ubah, karena itu bukan isunya. Isunya adalah yang dalam. Pertanyaannya kepada kita semua dengan jujur,
bagian mana dari tubuh, jiwa, dan roh saya yang belum saya korbankan tadi? Bagian mana yang belum mati? Bagian mana yang masih kita pakai untuk kesenangan diri kita sendiri? Mungkin mulut kita yang suka gosip, tangan yang suka mukul, pola hidup, istirahat, makan yang perlu dibenahi, termasuk saya. Terima kasih. Pikirannya masih kotor, yang lebih gampang mikir negatif tentang orang daripada yang positif tentang itu. Suka baper, jangan orang baper mana? Belum disiplin dalam membaca firman Tuhan, imannya masih tergantung keadaan, masih pakai kekuatan sendiri dan tidak bergantung kepada Roh Kudus. Bagaimana? Bagian mana dari roh, jiwa, dan tubuh kita yang kita belum sepenuhnya persembahkan kepada Tuhan sebagai penyembahan kita? Yang terakhir, tidur boleh. Saya nggak mau bangun ke kami. Penyembahan sebagai ekspresi, seberapa aslinya dilihat dari seberapa tulusnya kita berekspresi. Saya menyarankan kita semua berekspresi secara tulus. Jangan karena seperti orang Asia pada umumnya, orang Indonesia sudah kenal yang namanya basa-basi. Kadang-kadang basa-basi di luar, di gereja pun basa-basi. Udah makan, udah lapar, udah terbiasa basa-basi. How are you? I'm good. Your face is too fast. Terlalu jauh. Are you okay, sayang? Tapi penyembahan sebagai gaya hidup, seberapa aslinya penyembahan kita? Ya dari satu. Seberapa berubah? Waktu kita menyembah Tuhan, kita menaruh Tuhan di tempat paling tinggi. Artinya, what matters to Him matters to me now. Apa yang penting bagi Tuhan sekarang penting bagi saya. Kita melihat hal-hal yang terjadi dengan cara berbeda. Dulu cuek banget dengan orang yang hidup sembarangan. Tapi waktu kita semakin menyembah Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan bahwa aku mau pakai kamu untuk jadi jawaban buat dia. Apa yang menyakiti hati Tuhan mulai menyakiti hati kita. Kenapa? We become like the one we worship. Kita menjadi semakin serupa seperti orang yang kita junjung tinggi di tempat paling tinggi. Makanya nggak mungkin orang yang menyembah sebagai gaya hidup tapi nggak berubah hidupnya. Nggak mungkin. Dan saya nggak marah. Bergetar. Waktu kita menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup, orang pertama yang harus berubah adalah orang yang nyembah saya. Jangan peduli sama proses yang lain, peduli dengan proses sendiri. We are all works in progress. Kita semua sedang jadi karya-karya Tuhan yang sedang dimurnikan. Orang yang menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup, orang yang paling dia tuntut untuk berubah adalah dirinya. Kenapa? Kalau betul-betul kita menyembah, kita pasti akan menjadi seperti pribadi yang kita suka. Roma 12. You'll be changed from the inside out. Bisa kita sudah baca, kita akan diubahkan dari dalam keluar. Bagaimana ubahnya? Ini bagaimana? Unlike the culture around you, tidak seperti budaya di sekelilingmu yang selalu menarikmu turun ke tingkat kekanak-kanakannya. Baca sama-sama 3-4. God brings the best out of you. Terus, develops well-formed.
Ini ciri seorang yang Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari membangun kedewasaannya. Penyembahan yang menghidupkan selalu terlihat dari kedewasaan seseorang. Apalagi kalau saudara tertanam di JBCC, salah satu nilai yang kita junjung tinggi namanya mature, dewasa, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Gue mau berubah kalau dia berubah dulu, Pak. Saya mau ngampunin kalau dia janji setelah saya ampunin dia gak akan begitu lagi, Pak. Itu anak kecil. Itu old school. Makanya saya akan katakan demikian, tidak ada satu orang yang berakar dalam firman Tuhan punya hak untuk kecewa sama orang lain, apalagi sama Tuhan. Karena jika demikian adanya, jangan-jangan kita baru memperlakukan penyembahan sebagai ekspresi, belum sebagai gaya hidup. Tapi ini berita baiknya buat kita semua. Roma 12 ayat yang sama. Dari terjemahan Saudara 16 Indonesia. Baca sama-sama yuk, 3, 4. Artinya, kita tidak boleh lagi mengikuti cara hidup yang tidak baik, yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dunia. Tapi, marilah kita menyerahkan tubuh kita sebagai kurban persembahan kepada Allah. Dan Dia akan memperbaharui pikiran kita. Stop. Kita lihat di situ. Apa yang Tuhan lakukan setelah pikiran kalau diperbarui, lalu apa yang terjadi? 3, 4. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita dan apa yang terbaik. Setiap kali engkau tahu bagaimana harus menghadapi tantangan masalah. Itu yang Tuhan lakukan. Itu proses yang sudah lakukan kepada setiap orang yang menjadikan penyertaan sebagai gaya hidup. Terakhir, maksud saya baca sama-sama. Maksud saya kita bisa mengerti dan memilih apa yang baik dan yang paling tepat bagi kita, serta apa saudara menjadikan penyembahan sebagai sebuah gaya hidup. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan secara progresif. Tahun ini cuma mengerti apa yang baik, tapi Tuhan bilang, don't stop there. Mulailah mengerti apa yang paling baik. Karena apa yang baik belum tentu paling baik buat kamu. Dan nggak berhenti di situ. Setelah kita mengerti apa yang baik, lalu berkenan apa yang paling baik. Dan tingkat yang kemudian kita mengerti kehendak Allah, apa yang sempurna. Itu apa yang menyenangkan hati kita, bukan agenda apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan agenda kita lagi, tapi agenda Tuhan. Sehingga saudara dengan tepat bisa bilang ini, datanglah kerajaan, jadilah not my will, but yours be done. Bukan lagi tentang aku, tapi tentang Engkau. Saya berdoa, tema ini akan berlalu. Minggu depan kita akan menyongsong tema yang baru. Biasa saya selalu berdoa firman Tuhan ini membantu saudara, sehingga setiap kita, apalagi yang saudara tertanam di JBCC, akan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menyembah Dia dalam keintiman dengan Roh Kudus, bergaul tarik dengan firman Tuhan, dilandasi oleh pengenalan dan bukan karena informasi. Sehingga jangan kaget waktu setiap tantangan masalah datang, you can worship your troubles away. Karena saudara tahu, setiap hari adalah momen yang paling tepat untuk kau menyembah Dia. Kita balik ke sini. Kalau saudara tahu firman Tuhan ini, seperti ini Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada saudara. Dan saudara mau meresponi firman Tuhan ini. Sementara semua mata ditutup, taruh tangan kananmu di dada. Tidak perlu dilihat di kiri kanan. Tidak perlu gengsi sangat kiri dan kanan, karena Dia tidak mati buat kau. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anakmu yang menaruh tangan kanan di dada. Ampuni kami, kalau selama ini kami menjadikan penyembahan
hanya terkungkung di sebuah kebaktian saja. Kami lupa bahwa penyembahan yang sebenarnya sangat terlihat dari detail-detail kecil in the daily ordinary life. Detail-detail kecil dalam kehidupan kami, keseharian kami, dari hari Senin sampai Sabtu kami. Itu juga adalah bagian dari penyembahan kami. Dan Tuhan, aku berdoa, ampuni kami kalau selama ini penyembahan kami sangat kondisional, tergantung keadaan hati kami dan sekitar kami. Tapi kami tahu hari ini bahwa penyembahan kami hanya akan sedalam pengenalan kami akan Engkau. Itu lewat pengenalan kami akan firman. Dan aku berdoa buat setiap mereka yang menaruh tangannya di dada. Aku minta roh yang haus dan lapar akan firman Tuhan, seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka akan begitu haus dan lapar untuk mendapatkan pesan langsung daripada Engkau every single day. Meskipun apa yang mereka baca belum mereka mengerti, tapi Roh Kudus, kalau Roh kebenaran, bantu setiap kami untuk menuju kepada seluruh kebenaran. Dan Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami fokus pada hal-hal yang sifatnya what's on us, apa yang eksternal. Tapi sebetulnya Tuhan, kalau kami mau jujur, sebetulnya apa yang sedang terjadi di dalam kami yang menjadi bagian dari proses penyembahan itu sendiri. Ajar kami untuk jujur bagian mana dari roh, jiwa, dan tubuh kami yang belum sepenuhnya kami korbankan, kami matikan buat Engkau. Kami masih menjunjung tinggi roh bagian dari jiwa dan tubuh kami, sehingga setiap kali kami akan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kami dengar firman, kami mau persembahkan ini kepada Tuhan. Dan Tuhan, untuk kami menjadikan penyembahan sebagai sebuah gaya hidup. Kami akan lihat itu akan semakin menyempurnakan kami, mendewasakan kami, semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Karakter kami, tindak tanduk kami, Yesus semakin mudah dilihat dalam hidup kami. More of you and less of ourselves. Antarakan firman dengan darah Yesus yang kudus, sehingga setiap ini yang ditabur akan berarti